Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senjaliani Wandamutia, NIM 1914173 dari kelas Ekonomi Syariah B semester 6, ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh Bapak Dr. Saiful Bahri, SAG MM, mengenai insentif dan tunjangan. Yang pertama ada materi tentang regulasi. Pengertian regulasi. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga, atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi, sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Yang kedua ada penghasilan tidak tetap. Pengertian penghasilan tidak tetap adalah kompensasi yang dihubungkan pada kinerja individu, tim, dan organisasional. Penghasilan tidak tetap bertujuan memberikan penghasilan dan penghargaan yang nyata kepada karyawan yang memiliki kinerja di atas rata-rata. Jenis-jenis penghasilan tidak tetap ada dibagi dalam beberapa bagian, yakni ada bagian individual dengan poin tarif santunan, komisi penjualan, adanya bonus, pengakuan khusus atau perjalanan, serta barang, penghargaan keselamatan, serta bonus kehadiran. Dalam bagian kelompok atau tim, ada poin pembagian perolehan, peningkatan kualitas, dan pengurangan biaya. Dalam bagian suatu organisasi, pembagian keuntungan, opsi saham karyawan, opsi saham eksekutif, dan kompensasi yang tertunda. Yang selanjutnya ada insentif. Faktor yang mempengaruhi pemberian insentif. Poin yang pertama ada tersedianya sumber daya finansial yang memadai. Yang kedua ada terhubung dengan tujuan organisasional. Yang ketiga ada hasil dalam perilaku yang diinginkan. Yang keempat ada detail perencanaan yang jelas dan dapat dipahami. Yang kelima ada kinerja yang dapat diukur. Yang keenam ada perencanaan yang terkini dan diperbaharui. Yang ketujuh ada konsisten dengan budaya organisasi. Yang kedelapan ada terpisah secara jelas dari gaji pokok. Yang kesembilan ada dikomunikasikan dengan jelas. Yang terakhir, yang ke-10 ada hasil kinerja dihubungkan dengan gaji. Bonus sendiri yakni bayaran satu kali yang tidak menjadi bagian dari gaji pokok karyawan. Jenis-jenisnya adalah insentif khusus, penghargaan uang tunai, voucher, penghargaan atas pengabdian. Contohnya seperti pemberian bonus di akhir tahun. Bentuknya dapat bermacam-macam, di antaranya piagam penghargaan, cincin emas, uang tunai sebagai penghargaan, liburan ke luar negeri maupun dalam negeri, dan lain-lain. Selanjutnya ada kompensasi dan insentif penjualan. Merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat dengan penjualan dan pemasaran sebagian atau seluruhnya dikaitkan dengan kinerja penjualan individual. Tenaga kerja yang memiliki kinerja lebih baik akan menerima total kompensasi lebih banyak dibandingkan dengan yang kinerjanya rata-rata atau di bawahnya. Selanjutnya ada komisi. Kompensasi yang dihitung sebagai suatu presentasi dari penjualan dalam unit atau satuan mata uang. Sedangkan beberapa organisasi menerapkan penarikan yaitu suatu jumlah yang dibayarkan di muka dan dibayar kembali dari komisi-komisi di masa yang akan mendatang
yang diperoleh oleh sang karyawan. Yang selanjutnya ada insentif untuk kelompok atau tim, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan kelompok atau tim. 2. Pendekatan dalam mendistribusikan insentif kelompok atau tim, yakni ada penghargaan berukuran sama untuk setiap anggota tim, dan ada penghargaan berukuran berbeda untuk setiap anggota tim. Diukur melalui kontribusi terhadap hasil tim, imbalan kerja sekarang, lama bekerja, dan tingkat keterampilan dalam pekerjaan yang dilakukan. Berikutnya ada insentif tim dapat berhasil jika poin yang pertama ada kooperasi diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Poin yang kedua ada kinerja individual tidak dapat diidentifikasikan. Poin yang ketiga ada manajemen menginginkan kerjasama tim. Poin yang keempat ada sistem pemberian penghargaan dianggap adil. Dan poin yang terakhir, yang kelima, ada para karyawan mempunyai masukan dalam rancangan insentif. Berikutnya ada insentif tim yang tidak berhasil jika poin yang pertama ada kerjasama tim tidak dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Poin yang kedua ada tingkat kinerja masing-masing individual tidaklah jelas. Poin yang ketiga ada manajemen melihat nilai yang kecil dalam kerja sama tim. Poin yang keempat ada sistem pemberian penghargaan dianggap tidak adil. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima ada program insentif ditentukan tanpa masukan dari para karyawan. Materi berikutnya ada tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada seseorang karyawan atau kelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaan organisasional. Tunjangan harus dilihat sebagai keseluruhan strategi kompensasi dari organisasi. Analisis kebutuhan tunjangan sendiri dibagi beberapa poin, yakni ada berapa banyak total kompensasi termasuk tunjangan harus diberikan. Yang kedua ada dari total kompensasi untuk individu, berapa banyak bagian yang harus berupa tunjangan. Poin yang ketiga ada berapa banyak tingkat pengeluaran yang pantas untuk masing-masing tunjangan yang ditawarkan. Poin yang keempat ada mengapa masing-masing jenis tunjangan ditawarkan. Yang kelima ada karyawan yang mana yang harus ditawarkan jenis tunjangan tertentu. Yang keenam ada apa yang diterima oleh organisasi sebagai pengembalian atas masing-masing tunjangan. Yang ketujuh ada bagaimana cara paket tunjangan yang komprehensif dapat membantu dalam meminimalkan perputaran karyawan dan memaksimalkan perekrutan serta retensi karyawan. Yang terakhir, yang ke-8 ada seberapa fleksibelkah seharusnya paket tunjangan tersebut. Yang selanjutnya ada program pensiun. Program pensiun adalah tunjangan pensiun yang diadakan dan didanai oleh para pemberi kerja dan karyawan. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut. Pertama, ada program pensiun yang didanai bersama dengan program pensiun di mana uang untuk tunjangan pensiun dibayar baik oleh karyawan maupun pemberi kerja. Yang kedua, ada program pensiun yang didanai oleh pemberi kerja, yakni program pensiun di mana semua dana untuk tunjangan pensiun disediakan oleh pemberi kerja. Yang ketiga, ada vesting, yakni hak dari karyawan untuk memperoleh tunjangan dari program pensiun mereka. Yang keempat, ada portabilitas atau fitur program pensiun yang memungkinkan karyawan untuk memindahkan tunjangan pensiun mereka dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lainnya. Tunjangan finansial lainnya dapat berbentuk program sebagai berikut. Ada tunjangan pendidikan, tunjangan sosial, dan rekreasi, serta tunjangan hari libur.
Tunjangan pendidikan biasanya diberikan melalui prestasi anak dari sang karyawan, seperti contohnya waktu saya SD, itu ayah saya kerja dan saya dapat peringkat 3 besar, ayah saya dapat tunjangan dari situ, gitu. Meskipun tidak seberapa, tapi hal itu didapatkan gitu, karena ya tunjangan finansial seharusnya ada dan diberikan kepada karyawan dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Kalau tunjangan sosial dan rekreasi, ada juga waktu itu mungkin dengan 1 tahun sekali adanya family gathering atau pergi jalan-jalan yang dilaksanakan perusahaan untuk bagian tim tertentu secara bergiliran. Tunjangan hari libur. Tunjangan hari libur seperti tunjangan hari libur hari raya biasanya seperti hari raya di negara Indonesia kan banyak. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Waisak, dan lain sebagainya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.